Halo semuanya. Halo, 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 halo. Ini lagi Aku heboh nih. Aduh. Gua lagi di tempat tidur dong ya kan. Tempat tidur. Terus gua baca artikel, baca screenshotan di Lambe Turah. Adalah orang cerita pengalaman horornya dengan sosok namanya Lasmi ya kan. Terus gue pikir, ini orang siapa kok tahu soal hantu, pakai ngobrol segala lagi kan, hantunya masuk ke badan adeknya, apalah kan gue baca. Terus gue liat namanya Valen Zaman nih, kayak gue tahu namanya Valen Zaman. Gue ngeliat fotonya, kok kayak gue familiar sama muka ini orang gitu. Gak taunya ya Allah si Valen dong. Dulu lo pernah kerja di salah satu perusahaan gue ya? iya Ya dulu. kan, dulu banget. Terus ternyata sekarang lu menjadi editor di salah satu Salah penerbitan di Jakarta. Jadi nggak jauh-jauh lah ya dari media lah ya. Nah sekarang dari lingkaran ya. dari lingkaran itu nggak jauh-jauh. Sekarang lu tiba-tiba punya cerita panjang soal hantu di Twitter, ya kan? Maka pertanyaan gue nomor satu nih ya, pertanyaan gue nomor satu. Ya, secara gue tahu kan, lu kan lo editor juga segala macam. Pertanyaan gue nomor satu Oke. adalah, ini beneran atau tidak? Gimana ya? Gua kalau misalnya ngomong ini beneran atau enggak, ini beneran banget gitu. Karena Oke, memang kalau misalnya orang mengatakan ini settingan atau gimana gitu kayak viral-viral. Kalau misalnya gue mau gitu, gue udah dari dulu gitu nge-branding diri gue sebagai penulis horor. Ya nggak sih? oke. Secara gue dulu pernah nerbitin buku dan gue memang Mm-mm. punya orang jadi orang dalam lah di sebuah penerbit gitu. Tapi Ya, emang awalnya tuh emang niat sharing aja gitu. Ya, yang pas jadi kenapa gue memilih untuk sharing karena mm. 2 minggu lalu itu gue ke Bandung Ya, ada satu proyek juga proyek horor yang mana ketika gue di apartemen teman gue itu gue cukup ngerasa badan gue nggak nyaman karena sebenarnya badan gue nggak cukup sensitif gitu. Kayak mm. abang gue ini ngalamin kayak gangguan gitu karena Mm. memang saat dia melakukan sebuah proyek tersebut jadi uh, proyek itu emang agak-agak lumayan riskan lah gitu. Oke. Terus dia sempat bilang ada apa ya nih dek gini gini gini. Terus akhirnya gue ngobrol sama teman gue Ya. Lasmi, ada apa nih gitu kan bla 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 bla. Terus gue sih nggak nyuruh dia, tiba-tiba dia pergi. Mm-mm. Pas gue lihat aduh ternyata abang gue bilang aduh gue kok malah tambah sakit ya gini gini gini. Ternyata pas gue lihat lagi set, oh Lasmi ternyata bukan jaga ya, lebih kayak ngeliatin abang gue nih. Kalau Oke. memang ada gangguan lagi, dia yang nge-hold gitu lah. Iya, kurang lebih Oke. kayak gitu Kayak sih. gitu. Kemarin tuh emang Oke. cukup badan gue balik dari Bandung cukup sakit, dibilang sakit gimana ya? Sakitnya Oke. kayak orang capek kerja gitu, badan pegel semua gitu. Terus pas adik gue sedikit bahas lasmi jadi kayak oke, kayaknya udah waktunya gue nanya nih gitu karena sebenarnya selama ini gue nggak terlalu pengen yang gimana-gimana soal lasmi, soal Oke. adik gue. Kurang lebih gitu sih. Oke. Nah, gue langsung ke pembahasannya ya. Gue langsung ke pembahasannya. Ini gue akan mungkin banyak yang nonton juga terus belum tahu nih. Jadi gue akan kasih tahu konteks kita dulu hari ini. Sama gue mau disclaimer dulu dari depan. Jadi kita nggak ada perjanjian apapun ya. Ya. Ini bukan untuk promo, bukan apa segala macam. Karena kemarin tuh pas gue ngangkat soal KKN di Desa Penari, banyak yang nyangka gue termasuk dalam usaha untuk mempromosikan bukunya atau filmnya karena setelah rame-rame itu dia bikin buku gitu. Ini kita nggak punya hubungan apapun sama sekali ya, walaupun gue kenal lo juga kan, sangat tidak punya ya. Gue kenal lo udah lama soalnya Valen. Yang KKN kalau nggak salah soalnya yang nerbitin bukunya itu Bukune, penerbit Bukune, which is penerbitan yang gue dirikan dulu, tapi sekarang gue udah nggak punya saham sama sekali di sana gitu. Nah banyak yang nyangka, wah pantesan aja di up di YouTube-nya Radit buat bukunya gitu. Jadi sekarang gue klarifikasi dulu dari awal nih supaya orang nggak nebak-nebak ya. Jadi ini bukan titipan, bukan apapun ya. Gue juga penasaran banget karena gue udah lama banget nggak bikin paranormal experience nih. Ini kayaknya seru banget soalnya. Kita dijadikan konten. Oke, kita mulai ya.
Ya. Buat yang belum tahu ya, Valen cerita di Twitter sebuah thread panjang tentang sosok bernama Lasmi. Ini gue sambil bacain, sambil gue tanya-tanya. Ini tweet pertamanya. Namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi dalam kurung masih tinggal di Pohon Mangga daerah Wastu Kencana. Sebuah thread. Ya. Kiri, foto dia saat masih hidup dan kanan foto sejak jadi kunti sampai kini. Oke, jelasin dulu nih. Berarti lo tahu si kuntilanak, ini kuntilanak nih, apa-apa ini? Sosok Ya, atau apa? kuntilanak merah. Sosok Ya kuntilanak Allah, merah. serem banget sih. Ini buat yang nggak tahu juga, sebenarnya kita janjian kemarin malam. Terus pas gue tanya, penulis gue tanya Reja kan, dia coba tanya Valen bisa nggak malam ini? Terus kata Reja, bentar tanya dulu ke Lasminya. Waduh, dia nanya dulu ke hantunya. Ya udah deh, siang-siang aja deh, nggak berani gue bilang. Kayak kuntilanak merah. Apa bedanya kuntilanak merah dengan kuntilanak lain? Perbedaannya sih gini. Kalau yang pernah gue alamin nih, gue seringnya cuma melihat kuntilanak itu ada yang putih dan merah. Tapi yang jelas, kenapa sih orang mungkin banyak ya yang nanya, kok bisa sih kuntilanaknya warna merah, emang diwarnain atau di outfitin gitu, OTD-nya kan. Beli di Tanah Abang. Iya, kan kita nggak tahu tuh. Orang pada nanya gitu sama gue gitu. Yang jelas jawabannya adalah kalau kuntilanak merah itu memiliki energi yang sangat negatif. Dia memiliki kekuatan yang cukup besar yang dikarenakan adanya sebuah dendam dari dia yang memang belum tersampaikan nih. Seperti itulah kurang lebihnya. Perbedaannya itu. Makanya mereka energi lebih kuat. Jadi adeknya adek lo ini Valen, kamu nih bisa ngelihat sosok dari kecil apa gimana nih? Kok bisa tahu ada ini? Memang dari kecil gue udah sering lihat yang kayak gitu deh, makhluk-makhluk yang memang sebenarnya berdampingan dengan kita. Tapi untuk sosok Lasmi ini, sebenarnya Lasmi sudah ada di kehidupan gue, dari gue kecil lah. Tapi gue tidak bisa melihat dia karena sebuah alasan. Memang ada sebuah rahasia yang ada di silsilah keluarga gue lah, yang memang yang nggak bisa diceritain. Ini masih rahasia gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya Valennya sendiri bisa ngelihat juga. Kalau gue sebenarnya memilih untuk tidak ingin melihat, tapi cukup badan gue aja bisa ngerasain. Jadi sebenarnya Lasmi itu udah ada dari arah kecil, dan kalau misalnya ngomongin badan, darah yang lebih kuat itu ada di arah. Oke. Darah itu ada di arah. Jadi maksudnya adalah si Ara ini lebih kuat kepekaannya daripada Valen gitu ya. Oke. Nah, masih dengan tweet yang tadi ada foto nih, maksudnya gambar kali ya, ada gambarnya nih ya. Ini siapa yang gambar? Ini gue yang gambar, tapi saat itu ya gue yang gambar. Jadi posisinya saat itu diri gue ada di situ, tapi lagi dipinjem nih sama Lasmi. Saat itu posisinya gelap, ada kok videonya ya. Merinding gue. Itu benar-benar gelap banget. Dia ingin interaksikan, abang gue pengen interaksi nih. Ya udah silakan deh. Akhirnya gue ngobrol sama Lasmi mau enggak. Pada awalnya abang gue kekeh kan, pengen untuk lihat wah, apa sih visualnya gimana sih, gue kepo gitu. Terus akhirnya gue tanya sama Lasmi mau enggak, kata dia aku bukannya nggak mau, tapi karena memang aku terlalu membahayakan, takutnya kakak kamu nggak kuat, terus chaos dan lain-lain kan aku nggak enak. Bagaimanapun dia tetap keluarga kan. Ya udah akhirnya caranya gini aja deh, kalau memang kamu mau kamu pinjam badanku deh. Gue bilang gitu, kata dia. Oh ya udah akhirnya gambar itu jujur gue emang suka gambar, tapi gue udah nggak gambar dari tahun 2013 karena gue kuliahnya milih bidang yang lain. Milih desain ini bukan? Iya, dari desain akhirnya gue pindah ke broadcast dan itu udah nggak pernah sama sekali gue gambar. Tiba-tiba pas gue melek udah ngeliat udah semua selesai, pas gue liat ini bukan garis tangan gue. Jadi setiap orang yang bisa gambar kan punya garis tangannya ya. Oretannya itu bukan garis tangan gue. Oh, ininya apa ya, cara menggambarnya? Cara menggambarnya betul. Dan sebenarnya video itu kan yang gue posting itu kan cuma 30 detik. Sebenarnya video lengkapnya itu ada sekitar setengah jam ya. Setengah jam itu mulai dari kayak perkenalan ya, kayak ya gue digoda-godain dikit lah sama Lasmi gitu kan.
sama beberapa pertanyaan tentang kehidupannya dia kayak gimana yang gue summary-in sih di tweet ini. Di tweet ini, dan itu juga sebenarnya nggak lengkap. Jadi gue mau klarifikasi. Jadi sebenarnya kenapa Lasmi menahan ceritanya karena dia emang semut-mutan itu ya. Iya, kayak itu kan bisa dikatakan kisah hidupnya kan cukup tragis ya Bang. Jadi dia masih punya dendam bahkan sampai sekarang gitu. Dia masih menyimpan rasa sakitnya. Jadi ketika dia bercerita dia sangat emosional. Jadi kitanya juga jadinya yang dengerin juga jadi kayak yang kena imbasnya. Jadi kita yang langsung energi kita habis. Terus jadi dianya yang tiba-tiba aku pulang ya, terus tiba-tiba langsung kayak gimana, langsung kayak moodnya, kalau bahasa orang manusia moodnya kali ya, kayak langsung tiba-tiba berubah, yang biasanya ketawa-ketawa tiba-tiba langsung zreng, langsung matanya lebih kayak tajam, terus kayak marah gitu. Terus akhirnya yaudah deh stop dulu deh, jadi kita nunggu momen yang enak lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kok triknya ngegantung, sengaja digantungin atau kayak ini mah bikinan, ya gue juga dibilang gimana ya, percaya nggak percaya sih, emang kita sih sebenarnya membiarkan Lasmi yang dia ingin cerita apa ya kita sampein. Iya. Emang dari awal kita cuma pengen nyampein cerita dia, yang ternyata oh ya udah Lasmi mau didengar karena emang selama dia sebelum bertemu sama adik gue, Lasmi itu gimana kasihan ya, sering ya? gitu. Dulu dia ingin menampakkan dirinya gitu. Tapi di cerita baru aku mau cerita nih, kayak ada sebuah momen di mana dia datengin bapak-bapak yang di pos kamling. Tiba-tiba langsung pada kabur, langsung tuh warga sepi malam-malam. Makanya dia bilang kayaknya aku terlalu berbahaya deh. Ya udah, akhirnya kita tahu pas memang sosoknya serem banget sih gitu. Bahkan anak-anak indigo yang lain tuh pada ngeliatin kan di Twitter juga. Bahkan temen gue juga nih bilang kayak gue nggak kuat sih, ini terlalu bikin riskan gitu kata dia. Ya kurang lebih wujudnya memang kayak lebih serem daripada umumnya lah, karena memang rahangnya kan bibirnya sobek sampai sini gitu. Aduh. Tahu hantu Jepang Ona nggak? Kuchisake Ona yang dia pakai masker, yang pasti buka maskernya. Yang lidahnya panjang atau yang bibirnya ini, yang bibirnya, ya itulah pokoknya hantu Jepang itu. Jadi karena memang kecelakaannya itu menyebabkan wajahnya seperti itu, jadi rahangnya dia ini nih, gigi rahangnya tuh terlihat gitu. Jadi kalau dia ketawa tuh yang kita bete juga gitu, lihatnya yang nganga gitu. Kerangka giginya kelihatan gitu. Oke. Ini tadi kalian ngomongin soal video ya. Ini video yang ini bukan yang kalian bicarakan. Jadi selang beberapa tweet dari tweet yang pertama itu ada Valen nge-tweet soal video pas kenalan tadi sama Lasmi lewat adik gua. Suara gua udah kayak Mama Dede versi Nahan Gemeter. Sebelum direkam minta banget ketawanya jangan berisik, takut tetangga dengar. Ini maksudnya videonya itu ya. Ini gue kasih dengar ketawanya sedikit nih. Jadi karena gue juga sempat ngebaca-bacain, kok pintu gue bunyi sih, aku parno nih, kampret bener-bener. Enggak, santai aja. Gue sempat lihat bukan tulisan reply yang lain kan, terus sampai ada yang bilang, ini mah pasti bohongan, masa kuntilanaknya bisa terdengar tertawa gitu. Tapi maksudnya ini bukan kuntilanaknya tertawa kan, tapi si Lasmi masuk ke badan Ara gitu kan maksudnya kan? Iya. Oke. Betul. Nah, ketika dia masuk ke badan Ara, terus tadi kata Valen, ini cuma sepenggal videonya, apa yang kalian bicarakan gitu ketika si Lasmi di badan Ara gitu? Kalian ngomongin apa? Ada beberapa memang dia menceritakan kisah hidupnya, tapi sepotong lah, patah demi patah. Dan dia menceritakan hal yang memang silsilah keluarga kami ini yang kita nggak tahu. Tiba-tiba dia bercerita, siapa nenek saya, siapa leluhur kami lah. Dan kaget juga ternyata nenek saya memiliki adik laki-laki. Terus kita, masa sih gitu? Karena keluarga kami terpecah belah, benar-benar nenek kami ini yang tidak memberikan identitasnya gitu. Ketika menikah pun dia tidak pernah memberikan identitas aslinya dia. Jadi dia mengganti nama semuanya. Terus tiba-tiba Lasmi menceritakan silsilah keluarga kami lah yang memang rahasia. Gue serem banget. Cuman nenek masih ada, masih udah di sini. Udah meninggal. Okay. Makanya tadi kita dari rumah mama akhirnya kita cerita bukan cerita tentang Lasminya sih. Terus kita lebih ke, bener gak sih kalau misalnya memang
Nek iya. tuh punya saudara laki-laki. Iya betul. Kok kamu tahu sih gitu? Terus kita yang coba Oh bengong. gitu. Jadi sebenarnya emang nih ya gue reveal aja lah ya. Hmm. Karena dulu zaman penjajahan Belanda kakek sama nenek gue tuh kayak ketemu aja gitu kan, dan jadi kayak ada rahasia masing-masing lah masing-masing gitu. lah gitu, rahasia Yang memang kita juga jadi keluarga kami ini tidak terbuka sebenarnya, malah terbuka lewat Lasmi. Jadi adanya Lasmi dengan gue tuh ada berkaitan gitu sebenarnya. Oke. Kita kaget. Pertanyaannya berarti kok Lasmi bisa tahu sejarah keluarga kalian? Maksudnya dia ini siapa sebenarnya gitu? Apa bagian dari keluarga atau apa siapa dia gitu? Jadi sebenarnya gini, ada sebuah rahasia yang memang belum bisa kita kasih tahu ya. Oke. Yang jelas memang adanya hubungannya Lasmi dengan dengan gue ini sangat kental lah gitu. Kental itu dari leluhur kami, bisa ada kaitannya dengan Lasmi dan ada kaitannya dengan gue gitu. Lebih ke garis keturunan lah ya. Iya, jadi ada hubungannya dengan keluarga lah ya Lasmi ini ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Nah, kalau kita lihat dari yang tweet pertama, Lasmi ini muncul dari tahun 2013. Benar nggak? Kalau gue lihat nih, 2013 saat kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Kenapa munculnya 2013? Maksudnya Ara pernah ngerasa nggak ngelihat dia ketika kecil kah gitu? Kenapa pas 2013 gitu? Bentar, gue mau ketawa dulu kalau sebelum ada cerita soal ini, lucu banget. Emang kenapa? Nggak, jadi gini, sebenarnya gue udah dari kecil nih sawan, gimana ya, bahasa anak bayi tuh sawan lah gitu. Jadi sering sawan tuh apa? Kayak kejang-kejang, terus yang suka takut gitu ngelihat sesuatu. Terus kadang sama abang gue main, itu ada itu loh. Terus abang gue yang kayak, apaan sih lo gitu. Kenapa sih gitu. Ya, terus. Kalau ditanya pernah lihat atau enggak, gue pernah ngelihat sosok dia di pohon, tapi tiba-tiba menghilang. Nah, gue memang bisa ngelihat itu dari kecil, tapi kakek gue ini orang bisa lah gitu. Akhirnya ditutup mata batinnya. Oke. Cara nutupnya gimana dengan diapain tuh? Pokoknya dia kalau dulu ya, yang gue inget tuh gue masih TK ya. Dulu tuh dikasih air minum kayak air doa, gue suruh minum, terus dibacain doa yang gue kurang paham, tiba-tiba digituin. Udah gue nggak yang ngelihat hal-hal lain lagi. Pokoknya yang terakhir itu yang malam-malam lagi hajatan ya. Iya, itu parah. Itu gue, makanya kenapa gue bilang lucu, karena itu juga kebetulan mungkin kalau ngomongin energi satu frekuensi, gue juga jadi bisa ngelihat ketika itu apaan itu melayang-layang. Pas gue nengok, terus gue yang kayak gue gemeter ngelihat Ara, kayak udah dia juga beku, yang sama-sama kami lihat itu kepala buntung. Iya, jadi nangka. Itu bareng ngelihatnya tuh, yang sama. Bareng. Kita masih ingat banget. Jadi si pohon nangka itu kan ada buah nangka ya. Jadi dia posisinya tertutup gini. Tiba-tiba dia putar ke kami. Tiba-tiba ada mata dan lidahnya ngejulur. Terus kita yang semua bengong. Dia apaan gitu. Iya, tiba-tiba kakek gue datang. Udah jangan di luar gitu. Akhirnya kita masuk, dibacain, bla bla bla, udah kita nggak ngelihat lagi gitu. Itu sih kenapa gue yang tadi gue bilang kayak, aduh anjir gue bete nih kalau misalnya si Ara ini gitulah. Iya, kayak menunjukkan gerak-gerik, kayaknya ada sesuatu nih. Apa gue tuh agak riskan gitu dia tuh. Oke. Nah, kalau kita baca thread-nya juga, ini ceritanya si Lasmi lumayan sering lumayan dibuka kan? Dia dulu kayak gimana, terus soal Asep sama Lasmi itu kayak gimana. Bisa nggak diceritain ulang dengan mungkin agak lebih sederhana gitu. Jadi yang bisa kalian share soal Lasmi itu gimana sih cerita hidupnya? Kan tadi ada beberapa yang belum bisa dibagiin. Tapi kalau bisa dibagiin, sebenarnya dia tuh siapa gitu? Lasmi di sebelah gue kan? Iya. Lasmi lagi di sebelah kiri gue. dia Bang Radit katanya. Dia di luar frame kan, dia nggak di dalam frame kan. Iya. Di sebelah Valen. Oke. Apa yang bisa diceritain gitu? Kan ada banyak yang dirahasiakan, tapi yang bisa diceritain apa? Diceritain tentang Lasmi singkatnya gitu. Iya, singkatnya aja, seperti yang udah ditulis di tweet aja. Iya, Lasmi itu ya seperti yang kita ceritakan di thread Twitter. Jadi Lasmi ini sosok yang
sebenarnya dia baik banget ya, bisa dikatakan baik banget, bahkan mengubah paradigma gue yang biasanya ngelihat kuntilanak tuh suka bayi terus yang ngegangguin gitu, dia tuh enggak, malah menjaga banget. Terus kalau yang ada ibu-ibu hamil tuh sekelilingnya yang suka pada mau jahatin gitu, mau ngambil energi si ibu hamil, tapi si Lasmi ini dari jauh dia menjaga sambil terbang. Si ibu hamil jalan dia jaga dari atas gitu. Malah menjaga gitu. Itu yang sosok gue ngelihat dia tuh mengubah paradigma. Gue ngelihat dia, gue salut jujur. Karena dengan cerita hidupnya dia yang tragis, dia malah menjaga, bukannya malah ikut-ikutan dendam ke semua orang. Terus cerita hidupnya dia, ya bisa dikatakan dia itu umurnya cukup tua ya. Bisa dikatakan kayak senior lah gitu. Oke, dia cukup tua ya? Cukup tua banget. Dia ini seorang sinden di tahun yang memang sebelum kemerdekaan itu. Dia ini sudah hampir 10 tahun lah dia belum memiliki momongan. Di mana tahun itu zamannya gitu, belum punya anak tuh kayak wah jadi bahan pergunjingan. Jadi kayak ngomongnya tuh yang pedes-pedes, yang dia kan gimana sakit lah. Jujur kalau gue sebagai perempuan digituin juga sakit ya. Iyalah. Gitu kan. Dan tiba-tiba Allah gitu, Tuhan ngasih sebuah rezeki di mana pernikahan mereka yang tadinya sudah mulai dingin. Makanya kayak ada part di mana Lasmi akhirnya ngomong ya udah kalau kamu mau nikah lagi gitu. Kaget juga ketika dia udah merelakan, tiba-tiba yang di atas memberikan sebuah gift, sebuah omongan di mana dia benar-benar menjaga anaknya. Dia cerita sampai yang kayak penuh emosional gitu, bener-bener gue ngeliatnya tuh sampai kayak yang aduh gue tersenyum banget gitu. Dia tangan gue dingin banget sih asli. Serem banget dah. Ini kayaknya energi kita lagi kena aja ya. Iya. Luar biasanya di luar nggak terlalu yang kayak gini banget. Ini kalian sengaja keluar nih? Iya, karena kalau misalnya di rumah bisa lebih. Iya. Maksudnya kita nggak enak juga gitu kan. Oke, terus. Terus akhirnya sampai di mana dia sangat menjaga si jabang bayi. Dan tiba-tiba juga harus terjadi momen di mana dia harus mengalami kecelakaan gitu, yang seharusnya sih kalau mungkin ya Lasmi bilang sama gue kalau misalnya gue ditolong nih, pahitnya nih bahasa gue lah ya, misalnya aku ditolong mungkin walaupun aku dengan cacat wajahku, tapi aku masih bisa hidup gitu karena aku sangat mencintai Kang Asep. Asep ini apa, suaminya atau? Suaminya. Oke. Jadi gini, jadi ketika kecelakaan itu terjadi dia terseret kurang lebih 8 meter ya, 8 lah. Jadi mukanya itu zaman dulu kan masih yang kayak batu-batu gitu lah, batu tanah. Mukanya terseret gitu ke jalanan yang menyebabkan rahangnya dia ini patah. Jadi mulutnya sobek. Jadi yang bisa terlihat kalau dia begini kayak gitu, rahangnya tuh kelihatan. Gitu. Jadi dalam beberapa waktu sampai ada orang yang nemuin nih, dia tergeletak benar-benar cuma bisa nganga, mengeluarkan darah setiap saat, dan anaknya juga kontraksi dan keguguran saat itu juga. Nggak lama ya dia akhirnya dijemput oleh ajal. Nah, yang ngomong soal kontraksi ini sebenarnya ini kita bahas di sini sebenarnya nggak boleh sama Lasmi ya. Dia sebenarnya part ini dia tuh yang part yang arah pas nyampe cerita Lasmi, dia tiba-tiba nangis bentar Lasmi nangis gitu kayak ini suaranya kenceng banget gitu kan, kayak ya udah santai dulu kalem gitu. Jadi kenapa di Twitter gua ngejelasinnya kayak ya udah dia kehilangan hidupnya dan baiknya karena ya udah gue disingkatin gitu aja karena Lasmi emang kayak nggak mau ya sama si begitu sakitnya gitu. Jadi jangan tolonglah jangan diiniin gitu. Jadi ya udah langsung di skip aja. Gitu. Cuma sekadar ya udah kayak gitu aja dia kehilangan bayinya udah gitu, nggak yang jelas kita nggak mendetail banget. Karena itu menyakitkan sih, untuk membayangkannya aja gue gak kuat gitu. Sebagai orang biasa aja yang kita ngebayangin dengan kejadian kayak gitu tuh itu sangat sakit gitu. Oke. Nah, kalau ini kan Lasmi ini sampai cerita hidupnya tuh lumayan komplit gitu ya kalian punya gitu. Ada nggak sosok lain yang
sedalam Lasmi ini juga yang Ara sempat kenal? Ada. Ada juga, ada beberapa justru. Sama gue. Dia Apa? pocong namanya. Dia pocong, sosok pocong. Namanya Aryo. Dan dia tuh jahil sih ya. Tadi aja dia maksa aku mau ikut. Bang, sambil- kalau mau tahu gue belum tidur serius dari Gara-gara gara-gara si Aryo itu. ngapain lagi si Aryo nyamar jadi guling dia? serem sih kalau kayak gitu. Itu makanya kan gue semalam kayak Si Aryo nggak mau social distancing nih, dia nggak mau di rumah aja nih. Apa di kuburan aja dia nggak mau. Ya Allah, ngapain? Jadi sebenarnya kan kemarin pas gue rehat kan akhirnya Lasmi cabut, terus nggak lama kayak loh kok abis ngobrol kayak gue lagi rehat lagi rebahan, tiba-tiba kaki gue dingin. Sementara kan hawanya hawa tuh nggak yang dingin banget, cuma kaki gue doang tuh ada hawa dingin. Terus kayak gue bilang langsung, Dek, Aryo lagi di pintu ya? Kayak iya. Suruh usir apa? Udah biarin aja gitu. Ya udah gue iseng kan kayak gue foto nih. Ya udah kan, terus gue share tuh ke Twitter kan, terus yang anak-anak ini gue terus kayak udah ya itulah gue ada Poci di semua segala macam screenshot rame gitu. Iya. Oh pada tahu ya. Iya, pada ngeliat dari jauh. Gitu. Terus si Aryo bilang ke Ara katanya, Ara aku mau cerita juga sama abang kamu biar kayak Lasmi. Ya Allah, dia pengen ikutan dong. Sambil loncat-loncat. Aryo, Anda agak iri ya, sepertinya ya, pengen dapat perhatian juga. Karena sebenarnya nih kalau misalnya mau spoiler dikit ya, Aryo juga sebenarnya kasihan. Iya sih, benar banget. Oke. Hidupnya bukan, dia meninggal bukan kehendak dia juga gitu. Anak Oke. keserakahan orang lah. Oke, tapi berarti dengan perhatian yang cukup tinggi dari orang-orang terhadap cerita kalian, nantinya akan diceritakan lagi soal si Lasmi dan si Aryo ini, atau mau ada tentang Aryo gitu apa gimana? Belum kepikiran sih ya. Iya. Karena semua tergantung izin dari Lasminya ya. Kayak kita mau ngobrol gini aja katanya izin dulu ya, gila juga ya. Iya. Makanya kemarin tuh pas Aryo juga kayak pengen cerita, gue juga kayak nggak mau males gitu. Kayak ya Lasmi juga kayak udah nggak usah diwarok lah gitu ya. Iya. Kayak gitu. Gue sama dia kan udah kayak temen banget lah, sahabatan banget, jadinya kayak apa-apa ngobrol aja, gimana nih bro, kayak gitulah semacam gitu. Iya. Bagi korek dong gitu ya. Iya. Mungkin nanya, gimana nih? Oke, terima kasih ya buat Valen sama Ara ya, udah membuat sebuah perbincangan yang cukup membuat kita lupa sedikit lah soal kondisi wabah yang membuat semua orang susah ini gitu ya. Sehat-sehat terus ya. Ditunggu cerita lainnya ya. Makasih ya. Dadah. Bentar. Lasmi titip salam. Kata Lasmi untuk semuanya, hatur nuhun sadayana. Untuk semuanya, terima kasih udah mendengarkan ceritanya lah. Karena dari dulu dia mau cerita, orang pada lari gitu. Makanya dia bilang katanya hatur nuhun sadayana. Ya menurut Anda Lasmi, kalau Anda muncul gimana orang nggak lari? Aduh, gue merinding lah. Ya udah, makasih semua ya. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.